Baksonya udah dimakan dulu belum? Habis itu lari karena takut dimarahin. Iya. Nah terus kemudian dari akhirnya pindah ke sekolah normal, terus kan yang paling menarik buat saya sendiri sebagai orang yang sudah berkesempatan ketemu kamu nih di hari ini ya Mel. Itu kira-kira proses S1 itu kan masa-masa yang paling indah ya, masa-masa di sekolah dan kuliah katanya. Nah, itu kamu menjalaninya gimana sih dengan hampir mungkin 99% teman-teman tuh nggak ada yang berkebutuhan khusus juga kan. Jadi mungkin kamu seolah pernah nggak sih merasa kayak terkucilkan atau aku merasa nggak pede, nggak confidence itu. Pernah nggak sih Mel waktu kuliah gitu? Aku aja dengan, aku sendiri kan obesitas ya, badannya gendut, itu pun aku kadang-kadang merasa sedikit terkucilkan walaupun nggak bisa ya, karena juga sempit. Kamu nih gimana sih menghadapi situasi interaksi dengan teman-teman waktu itu? Dulu pertama di SMP sih. Justru bukan pas kuliah ya? Sebelumnya, karena kan dari tunanetra yang low vision atau bisa melihat sedikit itu lalu ke total itu di umur 12 tahun. Jadi pas mau masuk SMP itu di situ mengalami beberapa tantangan sekaligus. Jadi pindah sekolah juga dari SD ke SMP kan, lalu masalah di mata juga langsung jadi total gitu. Lalu ya berubah juga dari anak-anak jadi remaja gitu. Yang lain pas istirahat langsung ngambur keluar, aku sendirian. Nah itu ya bingung juga gitu. Lalu mau main sama teman-teman juga, mau main apa gitu. Mau apa kerja kelompok juga nggak bisa bacanya, waktu itu belum tahu braille. Karena kan dari kecil tuh di sekolah umum, jadi nggak ngerti apa ya, apa yang dibutuhkan oleh tunanetra. Kekurangannya orang yang sekolah dari kecil di sekolah umum ya itu sih, kurang dibekali oleh skill set yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan khususnya itu. Nah, tapi di kuliah sudah jauh lebih bagus lagi. Untuk mobilitas juga lebih oke gitu. Kadang-kadang bolos bareng teman-teman. malah jadi kebablasan kadang-kadang. Terus Mel, ini kan ngomong bahwa ternyata tantangannya justru bukan pas kuliah, justru malah waktu usia, waktu puber kali ya, waktu akhirnya teman dan mulai bergaul. Tapi teman-teman Jobspedian sebagai informasi itu, Melisa itu ya ampun saya bacanya dredeg ya. Jadi lulus dengan indeks prestasi kumulatif ya, alias IPK itu 3,81. S2-nya. Emang S1-nya berapa sih kalau boleh tahu? Tetap aja ya, tetap aja kumulatif di atas 3,5 ya. Pernah untuk meroket. Aku IPK 3,2. Jadi kamu jauh lebih gitu. Jadi ternyata walaupun dengan segala tantangan yang dirasakan Melisa, ternyata justru jadi prestasi. What you feel sih sebetulnya akhirnya bisa ternyata oke nih gue bisa men-challenge diri gue dan gue membuktikan bahwa gue mampu dan bisa. Itu gimana sih Mel rasanya? Lega sih. Lega ya? Pertamanya lega. Karena kan terutama di S1 ada persyaratan. Kalau orang-orang biasanya 2 tahun itu baru disuruh mundur. Kalau misalnya IPK-nya kurang dari 2,75. Tapi kalau saya masuk pas S1 itu hanya setahun. IPK-nya kalau kurang dari 2,75 harus mundur. Jadi malah kayak quote-unquote didiskriminasi ya, udah kamu juga punya tantangan yang lebih banyak, tetapi malah justru dikasih satu di limit lagi dengan lebih cepat lagi harus angkat kaki kalau di bawah 2,75 dalam 1 tahun aja. Pandangan saya sih sebenarnya bukan diskriminasi, tapi karena masih kurang ini ya, masih ragu-ragu karena waktu itu tahun 2005 itu Mendiknas itu belum meluncurkan sistem inklusi itu ya. Dan di jurusan yang saya mau masuk itu pendidikan bahasa Inggris itu belum ada tunanetra yang masuk sana. Jadi yang pertama waktu di Atmajaya. Bukan di Atmajayanya, di keguruannya, Fakultas Keguruan Bahasa Inggris itu yang pertama. Seluruhnya di Atmajaya. Nah itu jadi pihak jurusan mungkin ragu-ragu gitu. Apakah ini bisa gitu untuk melaksanakan program yang ada di sana? Kalau tidak bisa melaksanakan ya kan kasihan juga mahasiswanya. Mahasiswanya tuh maksudnya saya dan teman-teman seangkatan gitu. Jadi kalau tidak bisa dipaksa buat apa? Kalau pandangan dari saya sih. Tetapi kalau misal kamu sendiri-sendiri melihat itu berarti bukanlah sebuah diskriminasi, tapi memang lebih
kondisinya memang lagi saat itu belum ada kerangka kebijakannya Iya. untuk bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman berkebutuhan khusus ya berarti ya. Untuk di jurusan itu. Iya, iya, iya. Namun akhirnya ternyata kamu lancar lah ya sampai IP 3,5, 3,55, berarti dijalankan dengan sangat baik lah ya. Jadi semester demi semester kamu jalani. Iya. Dari S1 ke S2 ada jeda nggak kamu, Mel? Panjang. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Dalam 5 tahun kamu ngapain aja sih? Kerja. Kerja. Ya. Ngajar. Ngajar. Di SLB. Di SLB. Jadi Yang dulu, di mana? Ya di Jakarta Timur, masih seputaran Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Orang memutuskan untuk berkarir lah ya. Iya, dulu belum pernah masuk SLB, akhirnya 5 tahun itu belajar bagaimana sih situasi, lalu lingkungan, apa yang dipelajari di SLB, baru belajar di situ. Oke. Jadi malah kamu pertama kali masuk SLB justru di saat kamu menjejaki karirnya kamu. Betul. Ya. Sebelumnya kamu tetap masuk dalam jalur yang sangat umum ya. Umumnya itu adalah teman-teman dengan tanpa kebutuhan khusus pun kamu bersaing bersama secara equal dengan mereka ya. Oke. Nah, kalau bisa bertanya, kalau aku sendiri kan pasti suka ditanya dulu waktu interview kerja atau apa. Kamu pernah berpikir nggak sih, karir seperti apa sih yang sebetulnya kamu pengen capai, Mel, sebetulnya? Berubah sih ya, kalau dari dulu sampai sekarang. Tapi yang tetap masih ada itu pengen jadi penulis novel, itu sudah tercapai sedikit. Lalu translator itu juga sampai sekarang masih digeluti. Yang masih baru itu adalah tour planner. Tour planner? Ya, baru sekali. Oke. Itu apa yang kamu lakukan? Kita aja sasar ya, kalau kita ngendara ini menjadi tour planner. Oke. Gimana? Apa yang kamu lakukan di pekerjaan tour planner? Kalau di sana itu pertama research dulu destination-nya mau kemana, lalu disampaikan beberapa bentuk itinerary-nya, orangnya suka yang mana, lalu kalau misalnya sudah ada itinerary-nya, sudah ada misalnya kalau butuh driver atau butuh guide, lalu kita jabarkan apa itu namanya? Rencana perjalanan atau alat-alat apa misalnya yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi pun kamu pernah menjalani pekerjaan itu semua. Terus kemudian aku sebetulnya di sini masih di beberapa pendengar kita tuh ada teman kita Paul Gunawan. Ini masih bersama kita nggak, Paul? Bentar ya, kita unmute dulu. Boleh di-mute dulu teman-teman ya dulu. Oke. Aku kayak ini dulu nih. Ya. Paul Gunawan masih bareng kita? Halo. Aduh, nggak bareng. Padahal aku mau nanya tentang kesempatan kerja sih di dunia karir. Karena dia adalah seorang HR expert juga. Apa? Mute aja. Boleh. Aduh. Kita feedback ya, ntar dulu. Oke, kita feedback dulu. Maklum aku nih grogi nih dari jadi Jobs Media House yang pertama. Tapi aku pindah ke Melisa dulu deh sambil nanti aku ngobrol lebih lanjut kepada pendengar, dan nanti teman-teman yang mau nanya langsung aja ya di mute dinyalakan mic-nya masing-masing dan langsung mengajukan pertanyaan. Nah, aku mau tanya lagi sih, karir seperti apa yang sebetulnya kamu pengen capai dalam masa depan? Kalau sekarang kan anggaplah prosesnya kan masih terus berjalan nih, Mel ya. Kalau tadi ngomong buat trip planner dan menjadi pengajar, what's your dream job sih sebetulnya? Pengen apa sih? Selain tadi novel kan udah sedikit, ada nggak sih dream job yang lain yang kamu capai? Nggak ada sih, udah sebagian besar udah tercapai semua, cuma ingin berguna aja gitu. Jadi bukannya sederhana, tapi sebetulnya kamu ingin justru menghidupkan passion kamu sendiri dalam pekerjaan yang kamu sudah jalankan dan ingin memberikan kontribusi juga buat teman-teman. Interaksi kamu dengan teman-teman tunanetra yang lain sering nggak sih mendapatkan, bahkan misalnya, kamu kan gini Mel, kamu kan lebih begini, lebih begitu. Pernah nggak sih ada diskusi sama teman-teman penyandang tunanetra juga yang akhirnya lebih nggak setuju dengan cara pandang kamu gitu, yang memang lebih progresif, lebih bekerja keras, seperti itu. Pernah nggak sih merasakan itu? Pernah sih ditanyain sama teman, kenapa sih kamu sampai S2? Nanti nggak punya jodoh loh. Takut nanti cowok sama kamu terlalu tinggi katanya. Terus kamu jawabnya gimana? Ya, kenapa? Memang dari dulu cita-citanya sudah pengen S2 dari kelas 3 SD, pengen